Pagi. Dah, pagi saya klaim. Dah. Ini ruang pertama kita. Alur. Bisa. Tapi gini dah, saya ikut ke sesi dulu. Oke, siap. Saya ikut sesi dulu. Jalannya tenang. Ya. Di mana sesinya? Ya kalau nggak lucu nggak lucu aja gitu ya. Kalau dia bosan ya bosan aja gitu. Jadi susah banget kalau bilang jadi punya karakter NPD, pasti susah jadi guru SD. Lesson plan udah ada, Bu Ella bisa nggak seorang guru pakai lesson plan? Sorry ya, Pak Maruhal ya. Lesson plan dia ikutin step by step dan semua hasilnya pasti sesuai dengan yang di lesson plan. Bisa nggak? Berarti dia harus mengembangkan. Saat itu juga dia harus menyesuaikan. Dia harus solve problem, apalagi kalau anak kecil ya. Di Gorontalo selama 1 tahun, ketika kita melihat daerah sana, kita ngerasa bahwa emang kesenjangan pendidikan di Jakarta, walaupun saya bukan orang Jakarta ya, orang Sumatera, rasanya jauh sekali gitu. Bahkan dari saya sekolah, itu juga udah kerasa gitu kesenjangannya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana ya personal pendidikan di Jakarta ini, bahkan termasuk orang-orang di dalamnya atau kota di dalamnya itu menjadi motivasi atau driven bagi pendidikan-pendidikan di daerah untuk semakin lebih maju lagi atau semakin memperbaiki. Walaupun kita tahu ada sistem politik dan lain-lain yang mempengaruhinya gitu. Tapi sebagai orang-orang terdidik di Jakarta, sebagai instansi atau mungkin kota provinsi yang terdidik di Indonesia, gimana cara mempengaruhi bahwa pendidikan di Jakarta itu bisa menjadi motivasi bagi kita. Terima kasih. Terus cari the best talents, the best graduates di Indonesia yang mau jadi guru di pelosok selama setahun. Nah, berat banget ya. Berarti kita harus cari yang mampu dan mau. Wah, itu it's a challenging journey tetapi very rewarding ya. Jadi waktu itu yang di belakang ada Mas Dedi Kusmawijaya ya Pak Anies ya. Terima kasih. Selanjutnya, the huge difference in quality between the public schools and the private and international schools. So that gap has to be bridged as much as possible. Okay. To go to teaching, right? And the salaries are 2 to 3 to 4 times, sometimes even higher than the minimum wage. In developing economies, the salary of a teacher in a government or private public school is an aspirational profession. So in Singapore, in China, in developed economies, teaching is the focus on the teacher training and the salaries of the teachers. I think the top already in the country that education is very important. Bahasa Inggris ya. So Karni worked with Mapeda since last year. We developed the Jakarta Global City Strategy where Pak ya. Tadi dikader nih ceritanya gitu ya. Itu kenal. Saya dikasih mengajar juga yang terinspirasi dari Indonesia Mengajar. Kita masuk SD itu jadi langsung, wah kayak gimana ya guru ini? Bagaimana kebermanfaatan kita untuk masyarakat, dan sebagai bagian dari pemerintahan, seorang guru seharusnya punya responsibility seperti itu. Jadi yang paling penting adalah tenaga pengajarnya juga upgrade, bukan cuma muridnya yang upgrade. Dan itu proses yang terus menerus dan berkesinambungan. Jadi menurut saya pengembangan itu memang harus dari orang tua dan guru sendiri dan sekolah sendiri. Kayak kita ngambil contoh Jepang atau US lah. Jepang atau US itu bahkan kalian tahu NBA. NBA itu yang paling ramai itu bukan NBA-nya tapi NCAA-nya. Itu liga basket kampus ya. Yang mana orang bisa dapat beasiswa karena dia jago main basket. Nah di Indonesia itu sistem seperti itu tuh harusnya bisa dioptimalkan dan bisa dididik emang betul-betul.
itu umur 7 tahun nih. Visual seperti ini gitu, Z dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya faktornya itu banyak banget. Nah, sekarang bagaimana dengan Are there any city, for example, Finland or Philo-Asia? Tapi itu berapa? jadi There is difference between emerging economies and developed economies is teaching itself. By 2045 and top number 50 by 2030 on Kearney Global City Index. In context global city, what the type education? karena kan kita harus paham dulu apa sih yang namanya bakat. Dominan itu kan bakat itu kan predisposisi neurologis. Jadi artinya outputnya itu benar-benar ditentukan oleh outputnya itu ditentukan oleh kayak gimana kerja dan volume otak itu bekerja, kayak gimana otak dan volume otak kita itu bekerja, dari mulai proses pembentukannya, bahkan dopaminnya segala macam, itulah yang dinamakan dengan bakat. Jadi faktor genetik itu sangat-sangat berpengaruh, dilatih berpengaruh. Itu jadi yang ditunggu-tunggu, bayangkan beratnya beban si guru ini ya, gitu loh. Itu tahun 2010, ternyata yang daftar 1.300. Yang lalu kita akhirnya menyeleksi yang jadi yang mau tuh 1.300 ternyata ya, dari lulusan-lulusan kampus-kampus yang oke.